Hai guys, bertemu lagi dengan saya Mara Mangaraja. Kali ini saya bercerita sedikit mengenai tuak. Ini adalah minuman khas dari Batak Toba. Di lain daerah, di luar juga ada minuman ini, juga bernama tuak. Namun di sini yang saya bahas adalah tuak Batak. Dan di sini ada sedikit asal muasal tuak dari versi Toba. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Tuak itu ada dua jenis, yaitu tuak manis dengan tuak raru atau tuak pahit. Tuak manis ini adalah air nira yang masih asli, yang belum ada proses fermentasi. Sedangkan tuak raru atau tuak pahit adalah air nira yang sudah difermentasi menggunakan kulit pohon raru dan dia sudah mengandung alkohol. Oke? Oke? Sebelum saya ceritakan sedikit kisahnya yang legenda daripada Batak Toba, ada baiknya di-subscribe di bawah. Tujuan subscribe adalah agar channel ini dapat bermanfaat buat sesama sebagai wadah bertukar cerita, turi-turian, legenda, kisah, dan yang lain-lain. So, jadi sebelum saya mulai, silahkan di subscribe di bawah sekarang. Silahkan di subscribe, bunyikan lonceng bel, like, comment, and share. Oke. Ada banyak legenda asal muasal tuak. Tiap suku Batak itu memiliki versi sendiri-sendiri, bahkan di daerah lain. Oke, jadi di sini saya menceritakan asal muasal tuak itu kisah cerita daripada Batak Toba. So, jadi ceritanya pada masa dulu di pinggiran kawasan Danau Toba, pada suatu perkampungan itu hiduplah seorang duda dengan seorang putrinya. Duda ini bernama Jalatua dan putrinya bernama Pinta Nauli, Pinta Barkot Nauli. Saya sedikit lupa. Pinta Barkot Nauli. Dan sumber penghasilan mereka itu adalah dengan sebidang tanah yang boleh dikata hasilnya itu pas-pasan, bahkan kemungkinan kurang untuk kebutuhan, namun hanya sekedar makan itu cukup. So, jadi suatu ketika putrinya Pinta ini sakit dan butuh biaya untuk berobat. Jadi karena tidak ada uang cash, lalu Jalatua ayahnya meminjam pada orang kaya. Namun tidak semudah itu. Orang kaya itu minta jaminan. Maka digadekanlah tanah sebidang tadi sebagai jaminannya untuk mendapatkan pinjaman. Lalu setelah itu mereka tidak memilih apapun sebagai sumber penghasilan. Kemudian gurunya si Pinta ini melakukan diskusi dengan ayahnya Jalatua. Bagaimana kalau mereka memohon kepada Mulajadi Nabolon dengan membuat gondang. Namun biaya untuk membuat ritual itu sangatlah mahal ketika itu. Maka ia memiliki ide untuk menggadaikan dirinya kepada orang kaya untuk mendapatkan pinjaman untuk melakukan ritual margondang untuk berdoa kepada Namulajadi Nabolon. Maka orang kaya ini pun menerima dengan jaminan putrinya. Kemudian uangnya disewa untuk bergondang dan mereka melakukan ritualnya. Namun sebelum ritual, Pinta berpesan kepada ayahnya Jalatua. Apa pesannya? Simak pesannya. Siapa yang
Lalu saatnya melakukan ritual. Pada malam hari mereka melakukan gondang. Kemudian saat ritual sedang berlangsung, Pinta berdoa memohon kepada Mulajadi Nabulun agar dia dapat lepas daripada masalah kesusahannya. Oke. Lalu ketika dia berdoa, terjadilah ia kesurupan masa itu. Ia berdoa, kemasukan kesurupan. Kemudian tanah itu menghisap kakinya. Dan kakinya masuk ke dalam tanah dan dia berubah menjadi tanah dan tumbuhlah pohon aren. Itulah asal muasal cerita tua. Kemudian malam harinya Pinta datang kepada ayahnya untuk memberi pesan-pesan terakhir dan mengatakan salam perpisahan dan memberitahu bagaimana cara untuk mengolah aren ini menjadi tua yang dapat diminum. Oke, sekian saja cerita dari saya. Lalu bagaimana cara untuk mengambil tua ini tadi, maragat tua, itu akan saya lanjutkan di video berikutnya. Oke guys, jadi ini ceritanya asal muasalnya sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya saya akan buat cerita yang kedua, cara mengambil tuaknya. Oke guys, jadi seperti biasa, buat yang belum mensubscribe atau baru menonton, silahkan di subscribe di bawah. Tujuannya agar channel ini dapat berkembang dan ini menjadi wadah bagi kita untuk bertukar cerita, untuk bertanya jawab, untuk memasukkan cerita, legenda dan lainnya. Kenapa harus di subscribe? Ya, karena subscribe itu gratis, tidak bayar, hanya tombol-tombol saja. Jadi agar lebih bermanfaat lagi buat sesama, ada baiknya silakan di komen di bawah, lalu di share. Terima kasih.